kita akan lanjutkan ke kandidat nomor urut 3 yang bertanya kepada kandidat nomor urut 1, kemudian sebaliknya kandidat nomor urut 1 akan bertanya kepada kandidat nomor urut 3. Silakan. Terima kasih kepada kandidat nomor 1. Banten ini memang baru 11 tahun bisa dan mekar dari Jawa Barat. Tetapi potensi Banten ini sangat besar. Meskipun baru 11 tahun, kekayaannya luar biasa. Bagaimana dengan 11 tahun yang kebetulan kandidat nomor 1 ini juga menjabat sebagai wakil gubernur dan terus menjabat, terus juga jadi gubernur yang incumbent. Sementara nasib para petani, nasib nelayan, nasib buruh yang itu tetangga Jakarta, ada kesenjangan yang luar biasa buruh di Banten antara buruh dengan Jakarta. UMR-nya sangat luar biasa kesenjangannya. Bagaimana menjelaskan kesenjangan itu dan bagaimana pula menjawab tentang protes buruh terkait dengan outsourcing yang tidak dikehendaki oleh para buruh? Baiklah, Ibu Bapak, waktunya 2 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan jawab, yaitu terhadap tadi hal yang ditanyakan kaitannya dengan upah minimum provinsi ataupun upah minimum kabupaten kota yang berkaitan dengan DKI. Perlu diketahui bahwa Provinsi Banten telah menetapkan upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten kota yang diusulkan oleh para bupati wali kota, yaitu termasuk tertinggi di Indonesia. Kaitannya dengan outsourcing, bahwa ini merupakan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Maka saya harapkan saudara selaku anggota DPR RI tentunya harus juga memperjuangkan, yaitu aspirasi daripada tenaga kerja yang ingin diperjuangkan oleh kepala daerah maupun juga oleh anggota DPRD. Kebetulan juga saudara merupakan dapil dari Provinsi Banten. Silakan calon wakil gubernur barangkali akan memberikan tambahan. Ya, UMR itu adalah kesepakatan dari komite pengupahan. Ya, itu bukan keputusan dari provinsi. Itu ada komite pengupahan, itu tripartit antara pengusaha, kemudian buruh dan pemerintah sebagai fasilitator. Nah, itu artinya keputusan itu sudah menjadi satu keputusan kesepakatan bersama. Itu yang bisa saya tambahkan. Oke, ada pertanyaan tambahan? Ya, tanda tangannya tetap di tangan gubernur itu. Meskipun itu 3/3. Itu satu. Yang kedua, belum dijawab tentang nasib nelayan dan petani yang sengsara dan langsa di Banten ini. Silakan singkat. Perlu diketahui bahwa produksi pertanian di Banten ini, dalam hal ini produksi padi, tahun 2010 Banten telah sekali Ibu, dalam waktunya sudah habis. Terima kasih. Giliran kandidat nomor urut 1 bertanya kepada kandidat nomor urut 3. Silakan. Silakan. Oh, baik. Pertanyaan ke kandidat nomor urut 3. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya kepada kandidat nomor 3, yaitu terkait dengan siapapun yang akan memimpin Banten harus mengacu pada Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yaitu 2010-2030, dan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Sekarang saya akan bertanya kepada saudara, bagaimana pemahaman dan penilaian saudara terhadap kedua perda tersebut dan korelasinya terhadap visi dan misi saudara? Baik, silakan. Perda yang dibuat antara gubernur atau pemerintah daerah dengan DPRD, ini kita bisa evaluasi. Kalau ternyata perda itu bikin sengsara rakyat, tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat, kita bisa perbaharui. Karena kita memimpin di daerah itu untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, ketika perda, kita tidak mengatakan perda itu salah. Tetapi sebagai manusia kita harus mengakui semuanya memiliki kelemahan. Ketika ternyata kita memiliki rumusan yang lebih jitu untuk meningkatkan kesejahteraan, why not kita tidak rubah perda itu untuk kesejahteraan masyarakat dan rakyat. Oke. Jadi Anda menilai perda itu salah atau benar? Salah atau benar? Nah, gitu. Perda itu tidak terlepas dari perubahan. Karena kita juga berhubungan dengan wilayah lain. DKI misalnya, RUT-nya baru akan diresmikan nanti. Oke. Ya, jadi
karena DKI berbatasan dengan kita, maka RUTN kita juga harus kita pertimbangkan ulang. Seperti itu. Itu yang dimaksud oleh saudara. Mungkin saya ingin tambahkan, ini yang kita tanyakan bukan perda, tapi hanya 2 perda. Perda yang tuh perda RT/RW. Ini sangat penting karena payung hukum dalam sebuah pembangunan. Nah, apalagi Banten ini masuk dalam sebagian wilayah Banten masuk dalam konsep Jabodetabek Punjur. Artinya perda ini adalah payung hukum dalam pembuatan tata rencana untuk pembangunan 2010-2030. Sementara tentang perda RPJMD ini berpusat kepada pemerintah pusat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan visi misi yang tadi Anda punya? Karena yang bertanya wakil gubernur, saya berikan kepada wakil gubernur. Sesuai levelnya. Silakan singkat saja. Waktunya sudah mau habis. Waktunya sudah mau habis. Baik. Ya, RPJMD itu kan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang kita. Saya kira itu sudah disepakati oleh kita untuk kita kembangkan. Maksud saya, pertanyaan itu, siapapun gubernurnya nanti, dia tinggal melaksanakan apa yang sudah ada di RPJMD itu selesai kan perkaranya. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Tinggal satu tadi nanti pasang kandidat yang ini akan bertanya dan sekaligus menjawab. Sebelum saya break, saya akan minta yel-yelnya. Saya mulai dari pasangan nomor urut 1, silakan. Baiklah, pasangan kandidat nomor urut 2, mana dukungannya? Baiklah, dan pendukung kandidat nomor urut 3, silakan beryel-yel.